Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rami semuanya? Mudah-mudahan Sobat Rami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di radio misteri. Pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah tentang seseorang yang mencuri tanaman hias di tengah pemakaman. Akibat dari perbuatannya itu, ia sering mengalami hal-hal mistis dan sempat mengalami kelumpuhan. Nah, sebelum saya melanjutkan kisahnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share. Saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Rami semuanya yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Kisah ini terjadi pada tahun 1998. Saat itu negara kita sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Selain harga kebutuhan bahan pokok yang melambung tinggi, gelombang PHK pun terjadi secara besar-besaran. Saat itu masyarakat dipaksa untuk dapat hidup walaupun perekonomian sedang sulit-sulitnya. Suatu pagi, Ali dan Tata terlihat berbincang-bincang di rumah Dani. Dari raut wajah mereka, terlihat kalau mereka sedang tidak baik-baik saja. Mereka bertiga sedang berdiskusi untuk bisa mendapatkan uang, karena ketiganya sama-sama korban PHK dari perusahaan yang berbeda. Kalau hanya mengandalkan uang pesangon, paling cukup untuk beberapa bulan saja. Dalam kebingungan itu, Dani mengajak dua sahabatnya itu berkunjung ke rumah pamannya di Cianjur. Siapa tahu ada yang bisa digarap di sana. Atau paling tidak mereka bisa dapat ide sekalian refreshing. Mang Diki adalah seorang petani tanaman hias yang sudah cukup lama menggeluti bidang pertanaman, khususnya tanaman hias. Dengan mengendarai motor, siang itu Dani, Ali, dan Tata tiba di rumah milik pamannya itu. Rumahnya tidak terlalu besar, namun tanahnya cukup luas. Di sekeliling rumah Mang Diki penuh dengan tanaman hias. Ali dan Tata senang sekali berada di rumah Mang Diki. Selain sejuk, pemandangannya sangat indah. Mang Diki pun senang dengan kedatangan keponakannya tersebut. Mereka lalu bercakap-cakap di saung sederhananya di samping rumah Mang Diki. Dalam obrolan itu, Mang Diki menyarankan pada Dani dan kawan-kawannya itu untuk coba berbisnis tanaman hias. Soalnya saat ini tanaman hias sedang naik daun. Mungkin karena banyaknya orang kena PHK, daripada bengong mereka mengisi kesibukan dengan menanam tanaman hias atau merapikan pekarangan dengan menata tanaman-tanaman. Makanya, sekarang para petani dan pedagang tanaman hias sedang kebanjiran order. Nah, menurut Mang Diki, dari berbagai jenis tanaman hias, ia menyarankan untuk menanam tanaman bonsai. Menanam bonsai ibarat investasi, karena semakin lama, semakin mahal.
Yang lebih menguntungkannya lagi, tanaman bonsai itu tidak ada patokan harganya. Dani, Ali, dan Tata seperti mendapatkan angin segar setelah mendengarkan penjelasan dari Mang Diki. Sambil ngobrol, Mang Diki menunjukkan beberapa koleksi tanaman bonsainya. Nah, ini sudah ditawar 5 juta, tapi Mamang sayang untuk melepasnya, kata Mang Diki sambil membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di pot bonsai itu. Hah? Yang bener, Mang, sahut si Ali. Iya, bener. Soalnya yang ini Mamang cuma punya satu. Ya cuman ini, jawab Mang Diki. Kalau tanaman bonsai itu bukan dilihat dari jenis tanamannya, tapi dari ukuran dan desainnya. Mang Diki menjelaskan. Kalau yang masih bahan, Mamang punya stok banyak. Tuh, di belakang, tunjuk Mang Diki. Akhirnya, Dani dan dua temannya itu terlibat percakapan seru dengan Mang Diki tentang bisnis tanaman bonsai. Mereka bertiga sangat antusias ingin belajar mengenai tanaman bonsai. Dan menurut mereka, ini bisnis yang menguntungkan. Dan tak terasa, hari sudah menjelang sore. Dani dan teman-temannya bersiap-siap untuk pulang ke Bogor. Tak lupa mereka juga membeli beberapa tanaman bonsai untuk mereka jual di tempat mereka. Dan Mang Diki juga memberikan beberapa bahan tanaman bonsai sebagai oleh-oleh. Nih, Mamang kasih bahan-bahan yang belum jadi. Lumayan untuk belajar, kata Mang Diki. Alhamdulillah, terima kasih, Mang, sahut mereka serempak. Mulai dari saat itu, Dani, Ali, dan Tata mulai menekuni bisnis barunya itu. Mereka bertiga akhirnya patungan untuk menyewa lahan kosong di dekat rumah Ali untuk tempat menanam dan juga sebagai showroom tanaman hias. Dan benar apa yang dikatakan Mang Diki, sejak tempat usaha itu dibuka, ada saja orang yang mampir untuk membeli tanaman bonsai koleksi mereka. Keuntungan yang didapat pun cukup lumayan. Sebulan sekali mereka pergi ke rumah Mang Diki di Cianjur untuk belanja tanaman. Karena saat itu tren masyarakat pada tanaman hias sedang tinggi. Selain membeli tanaman dari Mang Diki, mereka juga aktif berburu tanaman eksotis ini di alam. Layaknya orang yang hendak berburu, Ali dan Dani sering pergi menyusuri kali untuk mencari pohon-pohon liar yang bisa dijadikan sebagai tanaman bonsai. Pohon-pohon itu biasanya tumbuh di tebing-tebing kali. Pohon-pohon ini sudah berbentuk secara alami akibat abrasi. Selain menyusuri kali, di lahan-lahan kosong yang tak terawat juga banyak ditumbuhi pohon-pohon liar yang bentuknya unik-unik. Nah, pada suatu ketika, Ali yang baru pulang kondangan bersama istrinya melintasi pemakaman yang tidak terlalu luas. Sepertinya pemakaman ini pemakaman milik satu keluarga. Lokasinya berada di perbatasan kampung, tidak jauh dari tempat Ali dan istrinya kondangan. Pemakaman itu sepertinya kurang terawat, rumputnya tinggi-tinggi dan banyak ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Sambil melintasi lahan pemakaman itu, Ali melihat sebatang pohon cemara yang hampir mati di tengah makam tersebut. Batang pohon cemara itu besar, tapi tidak tinggi. Biasanya karena sering dipotong tangkainya untuk ditancapkan pada makam yang baru. Ali yang masih menggunakan baju batik itu hanya melihat pohon itu sepintas saja
Lalu ia melanjutkan perjalanan pulang. Tiba di rumah, Ali langsung menghubungi Tata dan memberitahu kalau ia baru saja melihat bahan bonsai pohon cemara di area pemakaman di perbatasan kampung. Nah, keesokan harinya, Ali dan Tata berangkat ke pemakaman itu dengan membawa pacul dan linggis untuk membongkar pohon cemara itu dan akan dijadikan bonsai. Sampai di lokasi pemakaman tersebut, mata Tata melotot melihat keindahan pohon cemara yang hampir mati itu. Dan tanpa buang waktu lagi, mereka berdua langsung menggali tanah di sekitar pohon itu secara perlahan-lahan. Karena untuk mencabut pohon dari tanah, diperlukan kehati-hatian supaya tanaman tidak stres. Setelah sekian lama membuat galian melingkari pohon itu, akhirnya pohon itu dapat diangkat. Ali langsung membungkus akar pohon itu dengan karung dan mengikatnya dengan erat supaya tanah yang menempel di akar pohon itu tidak rontok. Dengan bersusah payah, akhirnya pohon itu mereka bawa pulang ke rumah. Berhubung lahan di tempat jualan mereka tidak memungkinkan untuk ditanami pohon cemara itu, Tata berinisiatif untuk membawanya ke rumah Dani dan menanamnya di sana. Karena pohon yang baru dicabut itu perlu perlakuan khusus agar tidak mati. Setelah selesai menanam pohon itu, mereka bertiga berdecak kagum melihat keindahan pohon cemara tersebut. Sepertinya pohon ini cukup tua nih umurnya nih, kata Ali. Mudah-mudahan pohonnya hidup ya, seletuk Dani. Harus hidup dong, ini bakalan jadi bonsai master nih di lapak kita, saut Ali. Setelah menanam pohon itu di pot berukuran besar, ketiga orang ini lalu menggotongnya untuk diletakkan di tempat teduh agar tanamannya tidak mati. Pohon bonsai itu diletakkan di dekat jendela karena di atas jendela rumah Dani itu memiliki kanopi, sehingga tanaman itu tidak terkena cahaya matahari langsung dan terlindung dari hujan. Menurut para penghobi tanaman bonsai, merawat bonsai seperti merawat bayi. Apalagi kalau masih bahan begini. Salah penanganan bisa membuat tanaman ini mati. Dan setelah meletakkan tanaman cemara itu di tempat yang aman, ketiga sahabat ini masih belum beranjak pulang. Mereka malah minta dibuatkan kopi sama istrinya Dani, sambil menikmati keindahan tanaman yang dikerdilkan itu. Nah, baru menjelang maghrib, mereka bertiga membubarkan diri. Ali dan Tatang pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara Dani masih membereskan peralatan dan sisa-sisa tanah yang masih berserakan di halaman. Ketika sedang asik beberes, sayup-sayup terdengar suara azan maghrib dan Dani pun mempercepat kerjanya. Ketika sedang beberes itulah tiba-tiba Dani menoleh ke arah jendela tempat pohon bonsai itu ditaruh. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari tadi. Berulang kali ia menoleh ke arah tanaman itu, namun ia tidak melihat ada orang berdiri di situ. Dani yang pemberani itu akhirnya tidak memperdulikannya. Nah, Sobat Ramis, malam harinya Ali dan Tata kembali datang ke rumah Dani. Hubungan mereka memang dekat. Baik siang maupun malam, kalau sedang tidak ada kerjaan, mereka pasti ketemuan untuk sekedar ngobrol-ngobrol sambil menikmati kopi. Kadang mereka ngobrol sampai larut malam. Apalagi ada sesuatu yang baru seperti ini. Pasti mereka semangat sekali. Sekitar jam 11 malam, Ali dan Tata pulang. Nah, setelah mengunci pintu rumahnya,
Dani pergi ke dapur untuk meletakkan gelas kotor bekas mereka ngopi. Saat ia sedang di dapur, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Dani buru-buru ke depan untuk membukakan pintu. Dia pikir Ali atau Tata yang balik lagi. Mungkin ada barangnya yang ketinggalan. Begitu Dani membuka pintu, dia tidak melihat ada orang di teras rumahnya. Dani celingak-celinguk mencari siapa tadi yang mengetuk pintu rumahnya. Mungkin aku salah dengar, pikir Dani dalam hati. Ia pun lalu mengunci lagi pintu rumahnya dan masuk kamar untuk beristirahat. Dani tidak memikirkan apa yang baru saja ia dengar tadi, dan ia pun langsung tidur. Singkat cerita, keesokan harinya Dani mendengar suara pintu diketuk lagi, pas jam setengah 12 malam. Dani yang belum tidur langsung menuju ke depan untuk membukakan pintu. Sama seperti kemarin, ia tidak menemukan seorang pun di teras rumahnya. Melihat kejadian aneh itu, Dani bukannya takut. Ia malah kesal sambil menutup pintunya agak kencang. Malam ketiga, Dani penasaran, ingin mengetahui siapa yang suka mengetuk pintu rumahnya itu. Dani sengaja duduk di teras rumahnya jam setengah 12 malam. Jam di mana pintu rumahnya diketuk. Dani duduk sendiri sampai jam 1 malam. Tidak ada orang atau sesuatu yang mencurigakan, apalagi suara ketukan seperti malam sebelumnya. Melihat tidak ada yang mencurigakan, akhirnya Dani pun masuk ke dalam rumahnya dan tidur. Sampai pagi, suara ketukan pintu itu tidak terdengar. Setan keder kali yang gangguin, gumam Dani dalam hati. Malam berikutnya, Dani tidak mempedulikan lagi suara ketukan pintu di rumahnya itu. Ia langsung saja tidur. Sekitar jam 12:15, Dani terbangun. Ia mendengar suara nenek. "Pulangin, pulangin, pulangin," kata suara perempuan itu. Dani langsung terbangun. Ia duduk di atas tempat tidurnya. Sambil memperhatikan suara itu yang entah dari mana arahnya, tubuh Dani tiba-tiba merinding. Baru kali ini ia merasa takut. Dengan memberanikan diri, ia keluar kamar sambil mencari dari mana arah suara itu berasal. Dani tidak berani melanjutkan langkahnya. Ia hanya berdiri di depan pintu kamarnya sambil memperhatikan sekitarnya. Melihat tidak ada yang aneh di rumahnya, ia kembali masuk ke kamarnya. Malam itu, Dani tidak dapat tidur. Dirinya gelisah dan agak takut. Dani sendiri tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ia juga tidak mau membangunkan istrinya, takut kalau istrinya malah menjadi panik. Dan baru menjelang subuh, Dani bisa tidur. Nah, Sobat Ramis, singkat cerita, keesokan harinya saat berada di lapak tanaman, Dani menceritakan peristiwa yang dialaminya semalam pada Ali dan Tata. Bukannya ngasih jalan keluar,
Kedua sahabatnya itu malah mentertawakannya. Kamu lagi capek kali. Orang kalau lagi capek atau kurang fit badannya, biasanya suka kepikiran hal yang aneh-aneh, kata Tata. Tapi ini serius, Tak. Nih, aku ceritain ya. 2 malam berturut-turut ada orang yang ngetuk pintu aku. Nah, begitu dibuka nggak ada. Aku sengaja gak cerita sama kalian. Nah, tahu-tahu semalam ada suara nenek-nenek itu. Cerita Dani dengan serius. Ya udah, ntar malam kan malam Jumat. Ntar malam kita begadang di rumah kamu. Biar kita tahu siapa yang berani gangguin kamu dan sahut Ali. Nggak usah, jawab Dani spontan. Singkat cerita, malam harinya Ali dan Tata datang ke rumah Dani tanpa sepengetahuan Dani. Mereka berniat ingin bergadang di rumah Dani. Berhubung Tata sedang ada keperluan, jadinya mereka datang ke rumah Dani sudah larut malam. Waktu itu mereka tiba di rumah Dani sekitar jam 11 malam. Ali dan Tata jalan kaki ke rumah Dani karena memang rumah mereka saling berdekatan. Ali dan Tata datang lewat jalan samping rumahnya Dani. Saat Ali dan Tata berjalan semakin dekat dengan rumahnya Dani, dari kejauhan mereka berdua melihat ada orang yang berjalan bolak-balik di samping rumahnya Dani. Melihat ada orang di dalam pekarangan rumahnya Dani, spontan mereka berdua memelankan langkahnya sambil terus waspada. Mereka berpikiran sama, bahwa orang yang mondar-mandir itu hendak mencuri tanaman di rumahnya Dani. Ali dan Tata lalu mencari tempat yang tersembunyi agar dapat mengintai orang asing tersebut. Dan mereka berencana akan menangkap basah si pencuri itu. Ketika baru saja mereka menemukan tempat yang pas untuk memantau orang tersebut, tiba-tiba orang asing yang berada di halaman rumahnya Dani itu tidak terlihat lagi. Ali dan Tata masih berada di tempatnya sambil terus mengamati. Namun, orang itu menghilang secara misterius. Melihat orang itu menghilang, akhirnya Ali dan Tata buru-buru menuju ke rumahnya Dani, sambil memanggil-manggil Dani. Mereka memeriksa halaman samping tempat mereka melihat orang yang bolak-balik tadi. Ya, dia datang beneran, ucap Dani bercanda pada temannya itu. Shh. Ali memberi kode kepada Dani. Ada apa? Tanya Dani pelan. Ali dan Tata tidak menjawab. Mereka terus saja memeriksa sekeliling rumah Dani, mencari keberadaan orang misterius tadi. Setelah dipastikan aman, barulah Ali bercerita kalau tadi mereka melihat seperti ada orang yang bolak-balik di pekarangan samping. Mereka mencurigai kalau orang tersebut hendak mencuri tanaman. Pencuri? Ucap Dani kaget. Iya, dari tadi kami pantau dari balik pohon itu, jawab Tata sambil menunjuk sebatang pohon di pinggir jalan. Dari tadi aku nonton TV nggak dengar suara apa-apa, jawab Dani penuh dengan keheranan. Orangnya tiba-tiba menghilang. Kami pikir dia bersembunyi di balik tanaman, kata Ali. Akhirnya mereka bertiga ngobrol di teras sambil sesekali mata mereka melihat keadaan sekitar. Mereka jadi paranoid gara-gara melihat orang yang mondar-mandir tadi. Dan sekitar jam 1 malam, ketika sedang seru-serunya ngobrol, mereka tiba-tiba mendengar suara nenek-nenek dari arah yang tidak jelas. Balikin, balikin,
kata suara nenek itu. Suaranya terdengar sayup-sayup tapi sangat jelas. Mereka bertiga spontan terdiam sambil memperhatikan suasana sekitar. Suasananya yang tadi seru dengan obrolan dan gelak tawa, tiba-tiba jadi mencekam. Walaupun tiga sahabat ini bukanlah para penakut, tapi malam ini benar-benar mencekam. Untuk menghilangkan rasa takut, mereka melanjutkan lagi obrolan mereka. Dan suara itu tidak terdengar lagi. Hanya sekali itu saja. Udara malam semakin dingin, dan sekitar jam 3 dini hari, rasa kantuk mulai terasa. Ali dan Tata pamit pulang. Dani mengantar teman-temannya itu sampai depan pintu pagar. Saat Dani balik badan sehabis mengunci pintu pagar, tiba-tiba di bawah jendela berdiri sesosok nenek-nenek mengenakan kebaya yang kotor dan lusuh. Nenek itu berdiri dengan kepala tertunduk. Rambutnya yang putih dan jarang-jarang itu membuat penampilan nenek itu mirip seperti orang gila. Dani yang melihatnya spontan lari. Namun langkahnya seperti berat. Ia memaksakan diri dengan bersusah payah. Akhirnya ia pun berhasil sampai di depan pintu dan langsung masuk tanpa mengunci pintunya. Keringat dingin mulai mengucur dari keningnya. Melihat wajah Dani yang pucat pasi dan sangat ketakutan, istrinya kaget bukan kepalang. "Pak, kenapa kamu, Pak?" tanya istrinya panik. "Ada setan di depan, Mah," ucap Dani sambil terbata-bata. "Lah, tadi bukannya lagi pada ngobrol sama Ali dan Tata?" tanya istrinya penuh dengan keheranan. "Iya, gak lama mereka pulang, tahu-tahu ada nenek-nenek berdiri di dekat jendela depan," jelas Dani kepada istrinya. Istrinya pun ikut ketakutan. Dan keesokan harinya, Dani merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Jangankan bangun, menggerakkan tangannya saja ia tidak bisa. Begitu juga dengan kakinya. Menurut cerita Dani, saat itu ia tidak bisa merasakan tangan dan kakinya. Tapi ia tidak menceritakan pada istrinya. Karena takut istrinya malah jadi semakin panik. Seharian Dani hanya berbaring di tempat tidur. Tubuhnya demam dan seluruh badannya lemas. Istrinya mengajak Dani ke dokter, tapi Dani menolak. Ia lebih memilih untuk istirahat saja di rumah. "Nanti juga sembuh," kata Dani pelan. Nah, Sobat Ramis, keesokan harinya Dani merasa sudah agak enakan badannya. Pusingnya sudah mulai berkurang. Dani lalu ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba Dani jatuh. Kakinya lemas dan tidak bisa merespon perintah otaknya untuk berjalan. Dalam kebingungan itu, ia coba memanggil istrinya untuk minta dibantu ke kamar mandi. Saat istrinya memapahnya, Dani jatuh lagi. Ia benar-benar tidak bisa merasakan kakinya. Akhirnya Dani mengurungkan niatnya untuk ke kamar mandi. Dan malam harinya, sekitar jam 9 malam, Dani yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dan berteriak memanggil-manggil istrinya yang sedang menonton TV. "Ma, Ma!"
"Ma, Mama!" panggil Dani. "Kenapa, Pak?" tanya istrinya kaget. "Barusan aku mimpi didatangi nenek-nenek yang aku lihat kemarin, Ma," kata Dani. "Nenek itu datang bersama sesosok makhluk hitam besar. Nenek itu marah-marah dan minta pohon cemara yang ada di samping rumah itu kita pulangin," cerita Dani. "Papa minta tolong Mama ke rumah Ali ya. Suruh dia ke sini secepatnya," pinta Dani kepada istrinya. Malam itu juga Ali dan Tata datang ke rumahnya Dani. Mereka berdua kaget melihat kondisi Dani yang terbaring lemah di tempat tidurnya. Kemudian Dani menceritakan semua apa yang ia alami. Ali dan Tata tampak kaget lagi mendengar cerita Dani yang seperti diteror iblis berwujud nenek-nenek itu. Nah, Sobat Ramis, pagi-pagi sekali Ali dan Tata sudah berada di rumah Dani untuk memulangkan pohon cemara itu. Dengan bersusah payah, Ali dan Tata membawa pohon cemara itu ke tempatnya semula, yaitu di tengah lahan pemakaman. Setelah menanam kembali pohon cemara itu, Ali dan Tatang pun pulang. Mereka berjalan beriringan menuju motor mereka yang diparkir di pinggir jalan. Dalam perjalanan itu, Ali dan Tata mendengar suara sangat ramai di area pemakaman itu. Menurut Tata, saat menceritakan peristiwa itu, suara itu mirip seperti pasar. Padahal di sekitar makam itu tidak ada pasar. Jangankan pasar, rumah penduduk pun tidak ada di sekitar itu. Ali dan Tata berhenti sejenak untuk mendengarkan suara yang entah dari sebelah mana sumbernya. Mereka memperhatikan lingkungan di sekitar makam itu. Tiba-tiba suara itu berhenti, dan suasana kembali senyap. Ali dan Tata kemudian melanjutkan langkahnya. Baru beberapa langkah, tiba-tiba suara riuh itu terdengar lagi. Kali ini, Ali dan Tata tidak menghentikan langkahnya. Mereka malah mempercepat jalan mereka menuju tempat parkir motor. "Ya, ini sih udah gak bener nih," ucap Ali berbisik pada Tata. Singkat cerita, mereka berdua kembali lagi ke rumah Dani untuk mengabari kalau pohon cemara itu sudah ditanam kembali di tempatnya semula. Saat tiba di rumahnya Dani, mereka berdua terkejut melihat Dani sudah bisa berjalan dan terlihat sehat. Dan Dani sedang berdiri di teras rumahnya. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah horor yang dialami oleh Dani dan kedua temannya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.